Allah, penjelasan dia tentang DNA itu enggak. Coba Anda sendiri yang pinter nggak paham, apalagi yang bodoh, gitu. Ya, makanya tadi kayak Kori saya bahas tentang tes DNA sama ceki. Yang saya pahami kan, mohon maaf ya, saya kan sering saya kebetulan tinggal di Malaysia. Saya sering ke Singapura. Ada beberapa kali saya itu tes DNA untuk saudara saya, permasalahan saudara saya. Nah, saya pernah tanya kebetulan sama dokter itu, dok, untuk yang paling benar-benar ketika kita mengetahui yang paling objektif dan paling tepat itu naik berapa, turun berapa, naik 3, turun 3, karena sampel itu masih bisa diambil. Kalau udah ke 7, ke 8 itu semakin downgrade, semakin kapasitasnya itu akan menurun untuk keakuratan gitu loh. Ini kan saya sebagai seorang awam yang bertanya kepada dokter gitu loh. Lah, enggak, sekarang ini aja kita perhitungkan, ini aja gampangnya. Nabi Muhammad ke Nabi Isa berapa tahun? Muhammad ke Nabi Isa berapa tahun ya? Aku nggak paham tuh. Kurang lebih 600 tahun. Oke, kurang lebih 600 tahun. Ya, terhitung sebelum Masehi itu kan 600 tahun, ya kan? Betul. Nah, berarti lahir Nabi itu, jarak antara Nabi dengan Nabi Isa itu sekitar 600 tahun. Nah, sementara DNA yang diverifikasi itu mencapai 40.000 tahun, gitu kan? Jadi verifikasi. Host, izin bicara bentaran, Tengku, izin bicara bentaran. Ya, bentar. Mudah-mudahan saya bentaran aja di sini 3 menit, langsung saya turun aja. Bentaran 3 menit. Disaring. Mudah-mudahan untuk Tengku Kori ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, panjang umur. Amin. Amin. Seperti Wahsy, sahabat Wahsy yang dulunya memerangi Rasulullah, membela daripada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 7, saya berharap dengan adanya Tengku Kori ini menjadi panglima terdepan begitu untuk memberantas orang-orang pembegal nasab begitu. Saya berharap seperti itu. Amin. Jadi kalau saya jujur ya, banyak yang typing di bawah mengatakan Opa sekarang melempem, Opa ketika ketemu Syed Kori nggak bisa bicara kayak ayam sayur dan lain-lain, typing di bawah ya. Pertanyaan jadi saya, ini teman-teman, Kori ini adalah sahabat saya. Sebentar. Di sini ada tappingan semut merah. Wah, Tengku jadi dukung Mbak Alawi. Nggak ada, saya nggak ada dukung Mbak Alawi. Dukung siapa? Nggak ada. Tengku itu mendukung kebenaran. Tapi sekarang kebenaran salah. Jangan memaksakan saya harus berbicara dengan maunya orang yang pro kontra. Jangan. Saya kan berbicara dalam kapasitas saya dengan pengetahuan. Coba analisa dulu, dianalisa, dicep-cep. Ya, siapa yang berbicara jujur tentang masalah nasab dan DNA, gitu loh. Atas kepentingan siapa Dr. Sugeng berbicara DNA, gitu loh. Coba tanya, atas kepentingan siapa di balik dia? Di balik Dr. Sugeng itu siapa? Ada Tengku. Kenapa dia perlu dibicarakan di sini? Nggak apa-apa, bicarakan aja, nggak masalah, bicarakan aja, jangan takut-takut. Kenapa dia nggak pernah mengomentari upload grupnya dia punya majikan, gitu loh. Tapi coba pernah dia mengomentari upload grupnya uploadnya apa? Kalau ada yang bicara sampeyan ini mendukung Balawi, nggak apa-apa, emang kenapa begitu?
Enggak, saya enggak ada. Bang Mat, sebentar. Ada. Saya mendukung kaidah nasab. Dia ngedukung kebenaran, dia kebenaran, diungkap kebenaran. Bukan saya siapa. Saya sepakat sama Tengku Kori. Bang Mat, makanya orang banyak yang sakit hati sama saya karena saya nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur dalam sistem apapun. Itu bedanya. Nanti kebenaran bedanya sama kamu, Bang. Apa bedanya sama kamu? Kamu diam di satu sisi. Kamu beda sama Tengku Kori. Sebentar. Kamu kok langsung ditesis orang? Pertanyaan saya, kenapa di sini saya menghormati Ustaz Kori? Udah jelas. Sebentar, boleh nggak aku ngomong? Boleh nggak aku ngomong? Boleh nggak aku ngomong? Boleh lah kalau misalkan kamu ngomong bernarasi begitu mah. Sudahlah. Tengku Kori itu orang cerdas, dia tahu apa yang kalian kirimkan di sini itu, dia tahu itu. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Saya itu di sini cuma pengen menjelaskan di mana Tengku Kori saat ini yang mencari kebenaran, di mana orang-orang yang saat ini lagi ditumpangi sama orang itu. Ustadz Kori sendiri yang kemarin ngomong. Makanya saya sekarang memahami antara bedanya Tengku Kori dan yang lainnya. Gitu loh. Jadi harus bisa Tengku Kori. Begini loh. Ini pengamatan saya. Tengku Kori itu kawan saya Basul Masail dengan Bib Husin juga. Sekitar setahun sampai setengah yang lalu. Itu sampai pagi bahkan sampai siang. Itu bisa ditanyakan sama Bib Nahnu. Saya dulu panggil beliau Bib Nahnu, tanya itu Bib Nahnu. Sampai sekarang pun juga nggak berubah panggilan saya, karena saya menghormati beliau dan memang Habib lah. Kalau Tengku bukan Habib, itu Sayyid dia. Sudah kau caki. Ya sudah aja. Apa arti sih sebuah panggilan? Aman aja, Bang. Lah makanya Kan itu saya juga gini dari dulu. Saya Tengku Kori itu gini. Sistemnya ilmiah Tengku Gini. itu. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Tengku itu pandai dalam siasah manajemen konflik. Bukan ikut Kiai Imad. Saya dukung kebenaran Tengku Kori. Saya dari kemarin saya udah. Ya makanya. Makanya tak ngomong dulu Caki. Caki itu selalu begitu. Udah pada intinya begini. Halo, izin saya ngomong dulu lah. Itu ada efeknya loh. Mas, Pada intinya begini. Tunggu Kori mau bernarasi dulu. Bentar. Izin saya ngomong, dengerin. Iya, Tengku. Ya. Saya kan kemarin pulang ke Aceh. Tentu kan saya bertemu sama guru-guru saya, ya kan? Nah, ada perbedaan antara guru yang ada di Pulau Jawa dengan guru yang ada di Aceh. Tapi saya nggak membedakan guru-guru itu ya. Tetapi wasiat guru saya apa? Kamu boleh ngebahas apapun secara ilmiah. Kamu boleh membatalkan nasab Ba'alawi dengan ilmiah. Tapi jangan coba-coba kamu bermain di pinggir sumur dalam masalah ini, membatalkan nasab orang dengan kamu tidak berjiwa ilmiah. Kalau nanti kamu ketemukan kebenaran, sepahit apapun kamu harus bela Ba'alawi, harus ungkapkan kebenaran Ba'alawi. Kalau memang dia palsu, kamu harus ucapkan sebagaimana yang kamu dapatkan. Itu begitu. Nah, artinya guru saya itu mendukung saya untuk kebenaran. Dan tidak pernah iya, jadi saya nggak bisa diatur orang gitu loh. Nah, kalau orang itu berusaha ngatur jenengan, Tengku Kori barusan berusaha ngatur jenengan, katanya saya lebih setuju Tengku Kori ikut Kiai Imad. Ayo kamu barusan ngomong kayak gitu. Kok enggak ada. Saya suka chat kok Tengku. Alah, mana kamu opat? Enggak sih. Gini loh, si Caki tadi itu bilang saya tidak mengikuti si Imad, tapi saya mengikuti Tengku Kori gitu bilangnya Caki tadi. Iya kan Caki? Gitu. Oh gitu. Oke. Iya, nih. Lanjut. Kori kemarin dipersekusi aja saya mau datang dengan keriduan saya kawan-kawan. Saya sama Kiai Imad, sebetulnya kalian kan nggak tahu ke dirinya Kiai Imad. Yang kalian tahu Kiai Imad itu benci sama Habib, padahal enggak, dia juga sama dengan atas dasar ilmiah. Buktikan saja kaidah-kaidah yang bila mana
beliau tidak mampu menjawab masalah kaidah dan tidak mampu kalian bisa menghadirkan hujjah, ya kan? Kiai Iman pasti taslim. Makanya saya kan berapa kali sampaikan kemarin, diskusi yang ada di tanggal 8 di Riobito itu jangan harap dah gitu loh, karena Kiai Iman gak bakal mau hadir karena undangan itu undangan tidak masuk kepada konteks diskusi yang benar-benar objektif gitu loh. Paham ya? Tapi kalau menurut Tengku, paham. sebentar, Anda mau tanya boleh? Izin tanya. Kalau menurut Tengku itu di tanggal 7 itu, menurut Tengku apa namanya objektif nggak kira-kira? Enggak objektif. Kangen bentar. Enggak objektif. Kalau kamu Bang Jamil, kalau kamu buka baju kamu sebagai Ba'alawi, terus kamu turun sebagai manusia yang berpikir adil, ya, bukan dengan karena kamu sebagai Ba'alawi, saya yakin kamu juga nggak sepakat cara undang seperti itu, gitu. Ya, yang namanya ngundang orang untuk diskusi itu kan kita jangan juga meremehkan orang. Kita juga harus tahu dia walaupun seburuk apapun dalam pandangan kita, ya, Kiai Imad ini adalah orang yang telah memberikan pemikiran baru. Nah, kita harus juga menghargai. Makanya kita harus konfirmasi dulu sama dia, apakah dia mau diskusi dengan cara begini atau tanya dengan cara apa yang maunya Kiai Imad, gitu loh. Pokoknya Kiai Imad harus bisa. Bagaimana caranya? Maunya kayak mana? Gitu loh. Artinya gini. Konfirmasinya begitu. Iya. Artinya gini Tengku lebih tidak setuju perihal undangannya. Tapi kalau tempatnya gimana menurut Tengku? Ya, tempat kan bisa dimusyawarahkan. Kalau saya kan gini loh. Tempat itu kalau dianalisa netral atau tidak netral itu nggak ada urusan. Apa sih arti tempat? Tempat itu bukan makhluk yang bisa berbicara. Jadi buat apa tempat, misalkan tempat di Mako Polres misalkan. Tapi kalau isinya sudah nggak netral, bisa saja tidak netral kan? Nggak netral bisa saja tidak netral. Betul. Iya, jadi kalau menurut pandangan kacamata saya, Kiai Imad juga nggak peduli soal di Robito atau tidak, tapi mekanismenya jangan sampai ada gambaran-gambaran atau pemikiran-pemikiran orang yang ada di balik beliau, teman-teman beliau yang menganggap bahwa ini satu siasat untuk framing atau satu siasat yang tidak netral gitu. Itu yang harus kita buang gitu. Masa kalian nggak paham sih bahasa saya? Betul. Kalau seumpama Kiai, ini apa Tengku? Seumpama di tempat Kiai Imad diadakan diskusi, menurut Tengku gimana? Bagus, aman aja, nggak masalah, siap gitu. Kita mau lobby aja, tapi harus kita lobby gitu. Kita bikin suatu mekanisme supaya terjadinya diskusi yang intinya Kiai Imad juga harus mau gitu loh. Maksud nggak? Gitu. Intinya gini, Bang Jamil. Cuman gini Bang Jamil, Robito mau nggak melakukan apa yang saya berikan pandangan gitu loh. Saya kalau ada orang yang mau memfasilitasi saya berangkat, besok saya berangkat ngelobi Robito. Gitu. Mantap nih Teguh Kori, luar biasa. Percaya saya Teguh Kori. Kalau dengan bilang karena saya butuh kebenaran Bang, bukan butuh pembenaran Bang. Gitu loh. Kalau perihal urusan nasab, Teguh Kori sama kita, sama Ana, sama Habib Ali memang berseberangan. Tapi kalau untuk mencari kebenaran, ya memang ini model pencarian kebenaran itu ya seperti ini. Gitu. Teguh Kori. Kalau mau kebenaran mulutnya dijaga. Apaan? Gimana? Cari kebenaran mulutnya dijaga. Bang Mat, nggak usah mancing Bang Mat. Ini lagi diskusi nggak usah gitu Bang Mat. Gini Bang Mat. Bang Mat. Teguh Kori nggak usah jawab. Bang Mat. Yang saya aja yang jawab Teguh.
Bang Mat jangan ngomong kayak gitulah Bang Mat. Didikan siapa ini coba? Didikan siapa ini? Mat, turunin aja. Bang Mat. Saya turunin aja, turunin. Pokoknya yang iya tuh. aneh turunin. Enggak, iya, Bang Mat ini tidak tahu nggak steril tuh. Konflik. Gitu Bang Mat tuh nggak steril Bang Mat. Ya lanjut Tengku, lanjut. Yang asik aja. Betul. Lanjut Tengku, lanjut. Begini Mas, saya kasih tahu. Di zaman Nabi Muhammad dulu ada manusia yang selalu memaki-maki Nabi. Ya kan? Mulutnya tidak dia jaga. Tetapi pada ending akhirnya dia beriman kepada Rasulullah. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu menarasikan bahasa orang lain. Orang itu diciptakan oleh Allah dengan karakternya yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Yang tahu tuh hati orang itu Allah, Bang. Ya kan? Hati orang. Kita nggak tahu. Gue nggak tahu hati ente pada apa di sini ente mau framing aneh apa enggak. Saya nggak ada pikiran ke situ. Masya Allah. Gitu. Yang saya pikirkan bagaimana ini sekarang kalau Robito sudah mau membuka peluang untuk diskusi, ayo kita sambut, jangan kita salahkan satu sama yang lainnya. Gitu loh, jangan nyalahin Kiai Imad, jangan nyalahin Robito. Ayo kita giring supaya kedua belah pihak ini bisa diskusi. Itu aja yang kita harapkan. Ngapain kita lagi ngenilai Kiai Imad, ngenilai Robito? Mending kita kerjasama nih, kita giring supaya diskusi ini jalan, gitu. Betul. Terus gini Tengku, konteksnya ini gini, konteksnya itu kan di tanggal 7, tanggal 8 itu kan setuju itu. Tengku setuju itu. Di Robito nih. Nah di tanggal 10 Robito pun datang ke UIN gitu loh. Kalau menurut Tengku gimana itu? Materinya apa dulu yang di UIN itu? Sebentar. Itu kan masalah historiologi. Kalau aneh rasa kalau di UIN itu kondusif dan benar-benar ngebahas nasab, saya yakin Kiai Imad mau hadir, gitu loh. Tapi Kiai Imad ini nggak bakal hadir juga di UIN. Saya yakin Kiai Imad ini Bang Jamil dengerin dulu ya. Saya boleh berasumsi, tetapi kebenaran hakikinya nanti filwaki besok tanggal 10 kita lihat. Prediksi saya Kiai Imad juga nggak hadir di tanggal 10 di UIN. Kenapa? Karena schedule pembahasan temanya sudah berubah. Gitu loh. Tema yang pertama diajukan Kiai Imad yang sudah disepakati awal itu adalah pembahasan nasab Ba'alawi, gitu loh. Lalu berubah menjadi sejarah kedatangan sejarah imigran Yaman ke Indonesia, ya kan? Nah itu bukan kredibelnya Kiai Imad dalam membahas hal itu. Saya yakin nggak datang. Tapi kalau bahas nasab pasti datang. Kalau di UIN, gitu loh. Artinya gini, Raden Arya doubling tuh. Raden Arya doubling tuh. Raden Arya di-mute aja. Nggak salah coy ini. Ya, gitu pandangan saya. Kita lihat aja fakta kenyataannya besok. Apa datang apa enggak. Tapi saya rasa nggak datang, makanya saya memandang bahwa undangan baik di UIN dengan di Robitoh itu kita anggap aja gagal. Kita bikin baru, kita bikin satu wacana baru, nggak usah pikir UIN segala macam. Kita pikir baru, kita lobby Robitoh untuk mengadakan diskusi akbar yang sesuai diinginkan oleh kedua belah pihak, gitu loh.